terdengar. Yang kedua, ya bagi yang membawa anak-anak, ya dikondisikan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Tolong dikondisikan anaknya. Ketiga, yang membawa barang berharga seperti tas dan barang-barang berharga lainnya agar diawasi ya. Kita juga pernah ada kejadian tidak mengenakan di sini dan kita berharap kerjasamanya dengan menjaga dan memperhatikan barangnya masing-masing. Yang keempat, masalah protokol kesehatan, tolong kita pakai maskernya juga di sini ya, karena kita masih dalam prokes juga dan kita demi keberlangsungan jalannya kajian, insya Allah yang akan ada di tiap pekan 2 atau 3 kali kajian, insya Allah. Sekian dari kami dari panitia masjid dan DKM agar tata tertib ini dijalankan oleh teman-temannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Insyaallah sebentar lagi kajian akan kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang kedengarannya ringan ya, tetapi ini sangat besar efeknya untuk kehidupan seseorang di dunia dan juga untuk kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling bekerja samalah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan jangan kalian saling bekerja sama di dalam dosa dan permusuhan. Dan takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memiliki iqab yang sangat besar. Ya, dalam ayat ini Allah menyebutkan dua hal. Hal yang pertama adalah hablum minan nas, dan hal yang kedua adalah hablum minallah. Apa itu hablum minan nas? Saling bekerja sama dalam kebaikan, dan jangan saling bekerja sama dalam dosa dan dan kejelekan. Dalam ayat ini Allah mengedepankan hablum minan nas, baru kemudian setelahnya Allah menyebutkan hablum minallah. Ya, dan ini sama seperti yang datang hadis dari Nabi SAW ketika Nabi datang dari kota Madinah, dari Mekah hijrah ke Madinah. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang kemudian beliau masuk Islam, beliau mengkhabarkan kalimat yang pertama aku dengar dari Nabi SAW, ya ayuhan nas afsyus salam, wahai manusia sebarkan salam, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan sambunglah tali silaturahmi, dan solatlah engkau di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur, engkau akan masuk dalam surga. Rasulullah menyebutkan apa? Hablum minan nas. Baru setelahnya Rasulullah menyebutkan apa? Hablum minallah. Bukan berarti hablum minallah itu disepelekan atau dinomor sekiankan. Namun dikedepankan hablum minan nas karena hak manusia. Ketika seseorang berbuat salah dengan manusia, itu lebih besar daripada hak yang harus dia lakukan ketika dia berbuat salah kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Ketika ada hambanya berbuat dosa, sebesar apapun dosa yang dilakukan, kalau dia bertobat dengan taubatun nasuha, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Dan ketika dia berbuat dosa dalam keadaan tidak sengaja, ya, ataukah dia lupa, maka Allah akan maafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau mengambil dosa apa yang kami lupa dan apa yang kami salah di situ. Dan Allah mengatakan iya. Ya, jadi ketika seseorang misalnya dia diwajibkan untuk berpuasa, taib, yang mana puasa dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tiba-tiba nggak sengaja dia lupa, dia makan, dia minum, berdosa nggak dia? Dia nggak berdosa, Allah Maha Ampun, ya udah lanjut puasanya. Kan seperti itu, dimaafkan oleh Allah. Tetapi berbeda dengan kondisi dan keadaan ketika dia berbuat salah dengan manusia. Ya, misalnya antum lagi di jalanan atau di tempat parkir karena memang padat, qadarullah nggak sengaja nabrak mobil orang, pecah lampu mobilnya. Dia berdosa nggak sama Allah? Dia nggak berdosa karena dia nggak sengaja. Tapi kalau dia sengaja dia berdosa? Dia berdosa karena Allah melarang kita untuk memakan harta manusia dengan batil. Kan begitu? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu
la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan kebatilan kecuali perdagangan yang dibangun di dalamnya dalam keridhaan. Kan begitu. Jadi ketika seseorang dia merusak mobil orang dengan sengaja, membakar mobil orang sengaja, dia berdosa. Dia berdosa kepada Allah dan dia berdosa kepada manusianya. Akan tetapi ketika dia menabrak mobil orang tidak sengaja, berdosa nggak dia? Dia nggak berdosa. Tapi mobil orang harus diganti, harus diganti. Gak bisa afwan akhi, tadi saya nggak terlihat ada mobil di belakang. Iya, saya terima afwannya, tapi kaca mobil harus diganti. Jelas? Jadi ketika seseorang berbuat sesuatu kesalahan yang itu haknya Allah, dia nggak sengaja, Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahmat, Allah ampunkan. Tetapi ketika dia berbuat sesuatu kesalahan yang tidak disengajakan, yang merugikan harta orang lain, dia tidak cukup minta maaf, dia harus menggantikan apa yang telah dia rusak tadi. Dia harus ganti. Dia bawa mobil nggak sengaja, qadarullah masyafa'al, nabrak kandang kambing orang, yang kandang kambing itu pada tempatnya bukan di jalan raya, kemudian matilah 5 ekor kambing di situ. Qadarullah nggak? Iya qadarullah, betul qadarullah. Tapi kambing saya 5 ekor harus kamu ganti. Gak boleh nggak diganti. Jelas ya? Jadi haknya manusia itu ada tambahan di situ ketika dia berbuat kesalahan. Ini satu hal menunjukkan pentingnya masalah ini. Dan yang kedua, terkadang sebagian para penuntut ilmu, kenapa mereka tidak konsen dalam masalah akhlak, tidak konsen dalam masalah adab? Karena ada stigma yang terbangun. Ini kan bukan masalah manhaj, ini kan bukan masalah usul, ya, ini bukan masalah pokok agama. Yang usul itu adalah tentang akidah, tentang tauhid, tentang syirik, tentang bid'ah. Adapun masalah akhlak, masalah adab ini bukan masalah usul. Taib. Kita benarkan lah ya, kita benarkan apa yang diucapkan. Kita benarkan saja. Kita tanya, ya, apakah ini masalah usul ataukah dia bukan masalah usul? Ketika seseorang berbuat jelek kepada manusia, apakah bisa mengantarkan dalam nerakanya Allah? Sebaliknya, ketika dia berbuat baik kepada manusia, apakah bisa mengantarkan dalam surga Allah? Ini paling pentingnya dulu. Udahlah nggak bahas usul atau lain sebagainya, akidah. Cuman ini pertanyaan yang perlu dijawab. Rasulullah SAW mengkhabarkan ada seorang wanita yang solehah, wanita solehah, yang dia mengurung seekor kucing, yang kemudian kucingnya tidak diberi makan, mati. Di mana tempatnya? Di neraka. Apa dia buat bid'ah? Dia buat syirik. Dia menyelisih usul yang kita pahami sebagai usul Ahlus Sunnah dalam masalah akidah. Nggak ada. Dia cuma mengurung seekor kucing, tapi menjadi sebab dia masuk neraka. Bisa dipahami? Tapi begitu juga sebaliknya, ada seorang wanita pelacur, ya, yang dia melihat seekor anjing kehausan, diambil sepatunya, kemudian dia berikan air kepada anjing yang najis tadi, kemudian menjadi sebab ya dia masuk surga. Masalah usul nggak ini? Masalah pokok atau enggak? Bukan masalah pokok. Pokok yang kita fahami ya. Pokok yang difahami oleh penuntut ilmu di Indonesia. Ini bukan masalah manhaj. Iya, datang seorang sahabat Nabi SAW pada waktu itu. Rasulullah mengatakan huwa min ahli jannah. Dia itu sebagai penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Umar kaget, kok bisa orang ini dikhabarkan oleh Nabi sebagai penghuni surga, apa amalannya dia? Akhirnya dia minta mabit di rumahnya beberapa malam untuk mengetahui apa ibadah yang dia lakukan sehingga Rasulullah mengkhabarkan dia min ahli jannah. Kemudian dia tidak melihat sesuatu yang istimewa dari ibadahnya, sholatnya biasa, puasanya biasa, semuanya biasa. Kemudian tanya, ya fulan, apa sebenarnya amalan yang bisa mengantarkan engkau ke dalam surga? Dia berkata, aku selalu menjaga hatiku agar jangan ada kebencian sedikit pun kepada saudara-saudaraku muslimin yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga dirinya supaya enggak hasad.
Ya, dia menjaga hatinya supaya tidak ada kebencian kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, menjadi sebab dia masuk surga. Iya. Nah, ini para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Bukan kita di sini menyampingkan masalah akidah. Akidah adalah pokok dari ajaran agama. Tapi faedah yang bisa kita petik, akidah yang dipelajari oleh seseorang, tauhid yang dipelajari seseorang, yang itu merupakan haknya Allah, seharusnya juga mengubah adab, etika dan akhlaknya. Itu yang kita inginkan. Bukan, ya sudahlah, tauhid itu nggak penting, syirik itu nggak penting, yang penting kita akhlaknya saja baik. Udah, ini bukan jalannya Ahlus Sunnah. Iya, karena akhlak yang baik tidak disertai dengan tauhid ya nggak bermanfaat. Akhlak yang baik nggak disertai dengan akidah nggak bermanfaat. Ibnu Abi Duat itu tokoh, ya, aktor fitnah yang terjadi di zaman Imam Ahmad yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau kita berbicara, kalau kita membaca biografinya, orang ini sangat baik akhlaknya. Akhlaknya luar biasa, dan dia sangat dermawan. Dia mengeluarkan harta yang dia punya untuk berkhidmat kepada muslimin. Dan dia hebat dalam berbicara, makanya berpengaruh 3 khalifah sekaligus pada waktu itu. Karena dia bukan orang sembarangan. Tetapi subhanallah, Imam Ahmad rahimahullah setelah usai fitnah khalqul Quran, beliau maafkan semua orang-orang yang terlibat dalam penyiksaan Imam Ahmad. Bahkan Al-Gojonya juga dimaafkan oleh Imam Ahmad, kecuali Ibnu Abi Duat. Imam Ahmad mengatakan semoga Allah memenuhi kuburnya dengan api. Akhlaknya luar biasa, tapi akidahnya nggak bagus. Jadi saya tegaskan kembali, jangan salah fahami pengajian saya di pagi hari ini. Seseorang yang dia memiliki akhlak, memiliki akidah yang lurus, seharusnya juga selurus dari akhlak, adab dan muamalahnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan satu kaidah penting. Bagaimana engkau bermuamalah dengan manusia, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melakukan kamu sebagaimana engkau berbuat kepada manusia. Dan konsep ini sangat banyak sekali dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa di antaranya? Supaya nggak ngantuk ya. Besok kajian jam 10, jam 9, apalagi masjidnya luas, anginnya sepoi-sepoi. Nah, kaidahnya begini. Apa yang kita berbuat kepada manusia, maka itu balasan yang akan kita dapatkan dari Allah. Baik kita buat dengan manusia, baik yang Allah akan berikan kepada kita. Baik, jelek kita berbuat kepada manusia, jelek ya akan Allah berikan kepada kita. Dalilnya kan banyak sekali ini. Siapa yang bisa sebutkan dalilnya? Nggak bisa sebut. Kalau saya tanya pemain bola Indonesia, hafal? Siapa saja striker pemain bola Indonesia? Ingat namanya? Ingat nggak? Siapa penjaga gawang? Ingat? Berapa skor Indonesia lawan Thailand? Ingat? Apa hadis yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalil yang menyebutkan bagaimana engkau bermuamalah dengan manusia, demikian Allah akan bermuamalah denganmu. Ya sudah, menghemat waktu. Taib. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, irhamu man fil ardi, sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di muka bumi ini, maka niscaya siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Iya. Dan juga Rasulullah mengatakan, Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Taib. Begitu juga siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Taib. Dan sebaliknya, siapa yang seseorang membuka aib saudaranya, Allah akan buka aib dirinya, ya walaupun terkadang datang dari orang terdekat darinya. Ini menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat, masalah akhlak ini masalah yang sangat urgen untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu. Kemudian yang keempat, sebelum saya baca, yang keempat, efek baik dari hijrahnya seseorang itu tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tapi dia
jadikan itu sebagai bahan untuk mentransfer kebaikan itu kepada sekitarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita senang ya Allah memberikan kepada kita kebaikan, mengenal sunnah, bisa menjaga salat 5 waktu, ya bisa belajar, bisa menuntut ilmu. Bahagia enggak kita? Kita bahagia. Sehingga kebahagiaan ini para hadirin dan hadirat itu tidak hanya berhenti kepada kita, tapi kebahagiaan itu juga kita ingin mentransfer kepada saudara-saudara kita, minimal keluarga kita, minimal tetangga kita, minimal masyarakat kita. Nah, yang pertama akan dilihat oleh orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang sekitaran kita, dia tidak akan melihat berapa fasihnya kita baca Quran. Iya, dia nggak melihat berapa rakaat yang kita lakukan tahajud di malam hari. Dia nggak melihat puasa Senin Kamis yang kita lakukan. Tetapi yang pertama kali akan dilihat oleh dia, baik ataukah tidak baiknya kita, hijrahnya kita, bagaimana cara kita berakhlak dengan mereka, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka, bagaimana kita bersikap dengan mereka. Karena itu akan memberikan efek yang sangat besar kebaikan yang sedang kita jalani. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, ya, orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW, yang tidak ada satupun orang yang paling mereka benci kecuali Nabi. Tidak ada agama yang paling mereka benci kecuali Islam. Tetapi setelah dia melihat Rasulullah SAW, setelah dia melihat sahabat Nabi SAW, berubah pandangannya. Disebutkan Sumamah pada waktu itu, atau Umamah, diikat di masjid oleh Nabi SAW 3 hari. Diikat di masjid, bukan dikasih ke tempat tidur yang empuk, enggak. Diikat di masjid karena ditawanan musyrikin. Ya, setiap hari Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana engkau wahai Sumamah? Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau dapatkan? Hari ketiga, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dia berkata, wahai Rasul, wahai Muhammad, tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali dirimu. Hari ini engkau adalah orang yang paling kucintai. Tidak ada manusia yang paling kucintai kecuali diri engkau. Dan tidak ada agama yang paling kubenci kecuali agama Islam. Tapi hari ini wahai Rasulullah, agama engkau adalah agama yang paling kucintai. Kemudian dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari bapak-bapak para hadirin masuk dari bab akhlak, dari bab adab yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, yang dilihat oleh musyrikin, ditawan oleh Nabi membuat dia masuk Islam. Kita, ya, banyak orang-orang di luar sana mungkin mendengar itu kajian itu, masya Allah, katanya bagus, pakai dalil begini. Banyak hal-hal yang baik terkadang didengar oleh sebagian saudara kita muslimin. Tetapi ketika dia masuk ke komunitas kita, dia mulai bergabung dengan komunitas, dia mulai ikut kajian, yang tadinya dengarnya baik-baik, ternyata saya dulu ya berbisnis sama orang, bermuamalah sama orang, saya nggak pernah ditipu. Kok ditipunya di majelis pengajian? Saya dulu memberikan uang kepada orang, saya hutangin, nggak ada masalah. Ini sekarang nggak bermasalah di sini. Bapak apa di sini? Bapak akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, ada di antara kalian yang membuat orang lari dari dakwah. Kalau seandainya itu bisa terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW, maka sangat mungkin, bukan sangat mungkin, sudah pasti itu terjadi pada diri kita. Dan itu banyak lari dalam bab apa? Dalam bab akhlak, dalam bab adab. Ya, orang lari dari sunnah, orang lari dari malas saya ngaji di situ. Nggak ada adabnya, jauh, adabnya nggak baik. Memang betul sholatnya rajin, memang betul puasanya luar biasa, memang betul kajian yang dihadiri rutin. Tapi nggak ada yang mengubah efek dari akhlak dan adabnya. Kenapa para hadirin? Karena ada stigma tadi, akhlak adab itu bukan masalah manhaj.
Iya, bukan masalah manhaj, tapi kalau dalam masalah bid'ah, oh kencang itu. Kencang sekali. Bahkan kencangnya sudah melebihi. Kan begitu. Tapi ya, padahal apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Islam itu tidak hanya berbicara tauhid. Islam itu tidak berbicara akidah. Islam itu tidak hanya membahas bid'ah saja, tapi juga Islam masuk dalamnya apa? Akhlak dan adab. Maka Rasulullah menyebutkan orang yang paling dekat kedudukannya denganku kelak di yaumul qiyamah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu orang paling dekat dengan Nabi nanti di yaumul qiyamah. Bisa difahami? Dan begitu juga Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika beliau datang ke Mekah, tidak ada maksud dan tujuan untuk masuk Islam atau apalagi untuk mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal dan musyrikin Quraisy pada waktu itu memperdengarkan di telinga Tufail bin Amr Ad-Dawsi, Muhammad ini begini, Muhammad ini begini, Muhammad begini. Sehingga semua kejelekan bohong tadi terdengar di telinga Tufail bin Amr, sehingga dia berusaha ingin menutup telinganya, jangan sampai aku mendengar sesuatu dari Muhammad ini. Tapi subhanallah, ketika dia pergi ke Ka'bah, dari kejauhan dia melihat seseorang laki-laki yang begitu tenang. Melihat seorang laki-laki yang begitu, dia tertarik ingin mendekat. Padahal sudah dijelek-jelekin Rasulullah tadi. Dijelek-jelekin habis sudah. Sampai dia khawatir jangan sampai terdengar sesuatu di telingaku dari ucapannya. Tapi subhanallah, dia dekatin. Akhirnya dia sudah berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku mendengar hal-hal yang jelek tentang dirimu, sehingga aku khawatir ada kalimat yang masuk di telingaku akan ucapan. Tapi sebenarnya apa dulu yang kau ajarkan? Kok bisa mereka itu begitu membenci dirimu?" Nabi SAW, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan tentang Islam. Rasulullah nggak kepo, nggak sibuk dengan hal yang nggak penting. Apa dia ngomongin buat saya? Apa? Bohong, semua itu nggak benar gitu. Enggak. Kalau kita kan kalau ada masalah sesuatu kan kita lebih klarifikasi diri kita kan, asal diri kita nggak cacat kan. Kalau Nabi nggak sibuk sama hal gitu-gituan. Rasulullah lebih fokus kepada hal yang baik. Apa itu? Mengenalkan kepadanya apa itu Islam, apa itu sunnah, apa itu tauhid, apa itu syirik. Akhirnya orang yang tadi mendengar kalimat-kalimat yang jelek tentang Nabi, dia masuk Islam. Iya. Dimulai dari apa? Dimulai dengan tenangnya, baiknya, mulianya bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting enggak masalah akhlak? Penting enggak? Penting. Ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menyampaikan dakwah di kota Madinah. Kemudian kata salah seorang yang sudah masuk Islam pada waktu itu, "Wahai Mus'ab, datangilah Sa'ad bin Mu'ad. Kalau seandainya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, insya Allah bisa dipastikan penduduk Madinahnya akan masuk Islam." Mus'ab bin Umair seorang pemuda yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mereka terdidik takut mereka kepada Allah, juga terdidik bagaimana cara mereka beradab, bagaimana cara mereka berakhlak. Kemudian didatangi Sa'ad bin Mu'ad, "Wahai Sa'ad bin Mu'ad, izinkan kepada saya berbicara. Kalau seandainya apa yang saya bicarakan adalah hal yang baik, silakan aku menerima. Tapi kalau seandainya apa yang kau bicarakan adalah hal yang jelek, aku tidak akan berbicara denganmu." Kata Sa'ad bin Mu'ad, "Wahai Mus'ab, sebelum engkau menjelaskan tentang apa itu Islam, sebelum engkau menjelaskan kepadamu tentang agamamu, aku sudah yakin apa yang kau ajarkan itulah kebenaran. Apa yang kau bawa adalah hal yang baik." Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan penduduk Madinah waktu itu masuk Islam. Subhanallah. Dimulai dari apa teman-teman semuanya? Dimulai dari akhlak, dari adab. Makanya para ulama salaf kita terdahulu, awal yang mereka pelajari ketika mereka diantar oleh orang tua mereka untuk belajar apa? Mereka belajar adab.
Mereka belajar akhlak. Dan metode ini diadopsi oleh orang-orang kafir hari ini. Ya, mereka buat sekolah khusus, sekolah apa? Hah? Khusus membahas tentang akhlaknya dulu diperbaiki. Baik. Oleh karena itu, ya para hadirin dan hadirat, jangan sampai kita kalah sama orang kafir dalam masalah akhlak. Iya, saya pernah dengar ada teman saya, dia tinggal di Arab Saudi. Anaknya sekolahnya di sekolah Amerika. Ya karena perusahaannya perusahaan barat, ya mau nggak mau sekolahnya sekolah Amerika, sekolah Inggris di dalam perusahaan. Gurunya didatangkan dari Amerika. Ya, nah anak dia kebetulan ada sesuatu yang nggak baik di tubuhnya, cacat lah sedikit ya. Dia mengatakan di sekolah saya nggak pernah ada orang membuli anak saya, nggak ada. Tapi terkadang subhanallah ya, kita nggak cerita di sekolah umumnya muslimin, di pesantren, bahkan di pesantren sunnah lah ya, itu bulian itu hal yang biasa. Iya, gendut, black, kribo. Ini kan hal-hal yang sudah dianggap lumrah, padahal ini sesuatu yang tidak lumrah. Ini dosa dari dosa besar. Iya, menghina makhluk ciptaan Allah. Ya, maka ini harus dididik. Anak itu nggak penting di awal dia baca hafal Quran 20 juz, 30 juz. Buat apa dia banyak hafal Quran kalau akhlaknya nggak baik? Buat apa? Iya, makanya para ulama salaf dulu sebelum mereka belajar, akhlaknya dulu diluruskan. Karena akhlak itu yang akan memberikan efek ketika dia berdakwah. Dengan akhlak itu mudah untuk dia merangkul manusia. Iya, 30 juz dia hafal Quran tapi akhlaknya jelek. Justru terkadang karena akhlaknya jelek kita orang akan menghina orang hafal Quran. Justru dengan jeleknya akhlak kita orang akan menghina sunnah Rasulullah SAW. Ya, makanya ini harus dikedepankan. Maka harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru. Bagaimana hal-hal yang kecil ini, masalah bully-bulian itu harus dihapuskan. Kita harus anti dengan bully-bulian. Ya, karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, syarrun nas manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling jelek kedudukannya kelak di yaumul qiyamah, larinya manusia darinya karena jeleknya lisannya. Saya nggak mau jalan sama dia, mulutnya saya nggak sanggup menahan ngomongannya dia. Saya nggak mau duduk sama dia selalu membuli saya. Ya, ayo kita pergi yuk. Ada si fulan, oh kalau ada si fulan saya nggak mau ikut. Subhanallah. Ini kata Rasulullah, orang yang paling jelek kedudukannya kelak di yaumul qiyamah. Dan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ini dalam kitab Kabair beliau, di antara bentuk dosa besar. Ya, hal yang tidak kita sangka-sangka, tapi ini hal yang membuat kita masuk neraka. Ya, kadang teman-teman yang berhijrah, iya oke, dia menjauhi riba. Betul nggak? Yang kerja di riba resign. Yang kerja tempat pabrik-pabrik minuman keras resign. Walaupun sudah jadi manajer. Baik nggak? Baik. Cuman dosa itu bukan hanya pada riba. Dosa itu bukan hanya pada minuman keras. Dosa itu bukan hanya pada zina. Tapi lisan ini terkadang memberi dosa yang efek sangat besar dalam hidup kita. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang seseorang menjaga di antara dua jenggotnya dia masuk surga. Dia menjaga lisannya. Iya, asik nggak bully-bullyin orang? Asik nggak? Asik kan bully-bully orang? Iya, karena itu terkadang sudah menjadi penyakit buat kita. Saya cerita kita semua ya, karena kita orang Indonesia memang watak kita seperti ini. Tapi bukan berarti ini bentuk pembenaran. Ya, mudah-mudahan dari ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari, majelis ilmu yang kita duduk bisa mengubah dan merubah kondisi dan keadaan kita yang seperti ini. Ya, dan terkhusus yang paling sering dibully siapa? Di mana-mana, di Jakarta kayak mau di Aceh, di mana-mana. Yang paling sering dibully siapa? Duduk-duduk nih. Ya, anak-anak muda umurnya di atas 25 tahun, di atas 30 tahun. Siapa yang paling sering dibully? Hah? Siapa dia ini? Jomblo. Jomblo yang paling sering dibully, betul enggak? Hati-hati loh, saya baca beberapa berita ada orang tanya kapan kawin dibunuh. Jadi ini
kondisi para hadirin dan hadirat membuli para jomblo yang belum menikah. Iya, jadi kalau kita melihat bagaimana persahabatan Nabi SAW menghadapi orang-orang, itu Nabi memberikan solusi. Kalau kita kan cuma ngajak-ngajak kan. Yang hebatnya ya kita udah kamu menikah ya, ini ada adik perempuan saya, ya udah maharnya nggak usah banyak-banyak. Ya maharnya kalau kami di Aceh kan pakai mayam, tahu mayam ya? Emas itu pakai mayam. Mayam itu mungkin 2,5 gram satu mayamnya. Ya 2,5 gram satu mayam, atau 3,5 gram lah seperti itu. Ya jadi kalau orang Aceh biasanya kan paling sedikit kalau nikah itu 10 mayam. 10 mayam berarti 33,5 gram. Ya, belum lagi isi kamarnya, belum lagi lemarinya, belum lagi harus bawaannya, ada sepatunya, macam-macamnya itulah. Itu minimalnya. Ya, mungkin kalau orang-orang yang punya uang lain sebagainya bisa 50 mayam. Berarti 50 mayam kali 3,5 gram. Jadi kalau mau nikah di Aceh mikir-mikir dulu. Baik, kita kembali. Para hadirin dan hadirat, Nabi kita SAW ketika beliau menganjurkan sesuatu, bergaulnya beliau berikan solusi. Ini bukan cuma nyuruh-nyuruh, diberikan solusi oleh Nabi. Pada waktu itu ada seorang wanita yang dia ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba datang seorang sahabat yang namanya, nikah ini kan naluri sudah kan, naluri laki-laki kan. Kata dia, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau tidak punya hajat kepada wanita ini, nikahkan sama saya. Biasanya para sahabat itu malu loh dengan Nabi SAW. Tapi ini naluri laki-laki yang mana mendominasi diri beliau, akhirnya terucap dari mulutnya, ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya hajat, nikahkan dengan saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi kan menghasung ya orang untuk menikah dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, ya fulan, apakah engkau memiliki sesuatu yang kau bisa berikan kepada suami istrimu, calon istrimu sebagai mahar? Dia pulang ke rumahnya, dia cari-cari di ubek-ubek, nggak ada apa-apa. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa kecuali pakaian di badan saya saja ini. Kalau seandainya saya kasih ini sebagai mahar, ya sudah, saya nggak punya pakaian. Ya sudah, kata Nabi, engkau cari walaupun cincin dari besi. Dia berkata, ya Rasulullah, cincin dari besi pun saya nggak punya ya Rasulullah. Ini kita lihat bagaimana persahabatan Nabi dengan sahabatnya. Ya, Nabi nggak ngomong, ente udah miskin mau kawin lagi, nggak ada. Udah miskin dan mungkin ya nggak ada Nabi mengatakan demikian. Kata Rasulullah, "Taib, ya sudah, zawajtuka bima maka minal Qur'an." Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Al-Qur'an. Diberikan solusi. Bukan hanya sekedar ajakan, seruan, apalagi namanya bulian. Kasih solusi. Ini saya punya adik perempuan, ini saya punya makcik perempuan, punya bibi perempuan saya. Ya, atau saya punya anak perempuan. Itu baru hebat. Tapi kalau mau bully-bully itu namanya masuk dalam hadis kafal mar ithman apa? Rasulullah mengatakan min husnil islamil mari tarku malayani. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang nggak ada urusan dia. Apa urusannya ente orang belum kawin? Mengganggu ente? Ya boleh ente tanya orang kapan kawin, ente kasih semangat, ente kasih solusi. Apa sih masalahnya? Kamu nggak punya mahar, ya sudah saya tanggung maharnya. Kamu nggak punya calonnya, iya saya cari calonnya. Itu baru masuk urusan orang yang memang kamu punya urusan di situ. Tapi kalau kita nggak punya urusan, ya udah nggak usah ditanya-tanya. Demikian kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarku malayani. Bahkan disebutkan dari sebagian para ulama salaf ketika mereka bertemu dengan sahabatnya, mereka cuma tanya apa kabar, kefalukum, bekhair, udah selesai. Padahal mereka nggak bertemu sudah sekian lama. Kalau kita tanya gimana, udah kawin belum? Kan gitu. Ya para salaf demikian, karena ada sesuatu hal yang terkadang seseorang kita nggak tahu ya A B C D-nya itu. Faham di sini? Kecuali kita ngomong dua-dua, akhi, apa sih sebenarnya? Apa masalahnya? Nggak punya mahar, yuk kita cari solusi. Nggak punya calon, ayo kita cari solusi. Nggak, saya sebenarnya ingin sekali nikah, tapi saya punya ibu di rumah, ibu saya sakit. Kita kan nggak tahu, mungkin dia punya masalah di rumahnya, ibunya sakit, ayahnya sakit. Dia khawatir kalau dia menikah nanti tidak ada yang menjaga ibu dan ayahnya. Ya enggak? Jadi ada solusi yang kita berikan. Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iya, Rasulullah yang didatangi. Apa yang ingin dilakukan oleh Ali? Ingin melamar putrinya Rasulullah, wanita yang paling terbaik di muka bumi ini. Iya, putrinya orang yang terbaik di muka bumi ini akan menjadi sayyidah alul jannah. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah, bertemu dengan Fatimah. Rasulullah bertanya, ya Fatimah, ya Ali ingin melamar engkau sebagai istrinya. Apa engkau mau? Kemudian Fatimah terdiam, diam. Nah, dalam hadis diamnya perawan itu menunjukkan apa? Setuju, mau. Ya. Kemudian Rasulullah balik. Kemudian Rasulullah katanya sama Ali, ya Ali, apa yang bisa engkau berikan mahar kepada anak saya? Kemudian kata Ali, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Waduh, ente ini anak Nabi, ente mau kawin nggak ada apa-apa. Ini anak Nabi, anaknya saya. Ini putri yang terbaik. Nggak ada yang Nabi ngomong kayak gitu. Kemudian Rasulullah memberikan solusi. Tapi kamu kan punya perisai perang, baju perang dulu. Ya, kamu punya perisai baju perang. Nah, Ali bin Abi Thalib nggak berpikir nggak mungkin mahar dikasih baju perang sama istrinya. Kan begitu. Apa mau dipakai perisai perang, baju perang untuk istrinya? Kan Ali nggak kepikir kalau itu bisa jadi mahar. Ketika Ali mengatakan, ya Rasulullah, mungkin beliau nggak punya emas, beliau nggak punya anting-anting, beliau nggak punya perhiasan yang bisa diberikan sebagai mahar untuk istrinya. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ya sudah, kamu kan punya baju perang tadi. Akhirnya baju perangnya itu dijadikan mahar menikahi siapa? Wanita yang terbaik di muka bumi ini. Oleh karena itu bapak-bapak semuanya yang punya putri bapak-bapak sepakat nggak lebih mulia dibandingkan putrinya Rasulullah? Sepakat nggak? Sepakat. Dan bapak-bapak juga nggak lebih mulia dibandingkan Nabi kan? Sepakat nggak? Sepakat. Putri Rasulullah, maharnya pakai apa? Pakai baju perang. Iya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau pernah menyampaikan khutbah. Khutbah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab khusus pembahasannya jangan ditinggikan mahar. Itu jadikan khutbah. Makanya nanti kalau antum mau pergi melamar ke tempat seseorang, ya harus persiapan dulu. Bapak, ya memang betul saya pekerjaannya masih acak-acakan. Ya, nah Umar bin Khattab Pak itu pernah menyampaikan khutbah loh, yang mana wanita-wanita di zaman waktu itu menghijabi dirinya itu dipermudah maharnya Pak. Itu anak Nabi saja mudah maharnya. Jadi Bapak jangan tinggi-tinggi sekali maharnya. Jadi ada hal-hal, intinya para hadirin dan hadirat, seseorang itu harus memberikan solusi di dalam dia ya bergaul dengan sahabatnya. Demikian juga akan kita baca beberapa hadis yang datang dari Nabi kita SAW, bagaimana beliau dekatnya dengan sahabatnya, bagaimana beliau memberikan solusi pertemanan beliau dengan sahabatnya. Dan pokok dari pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran ayat ke-159. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddal ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amri." Daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada engkau ya Muhammad, Allah memberikan kepada engkau kelembutan. Dan kalau seandainya engkau bersikap keras kaku, maka manusia akan lari darimu. Mintalah ampun kepada Allah untuk mereka, maafkan mereka, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, yang beliau memiliki wajah yang tampan, good looking, Nabi kita SAW. Iya, nasabnya beliau nasab yang paling terbaik dari pihak ibu ataukah dari pihak bapak. Tidak ada nasab di dunia ini yang lebih mulia daripada nasabnya Rasulullah SAW. Dan beliau juga sebagai seorang nabi, beliau sebagai seorang rasul, dan beliau telah berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Tapi kalau seandainya beliau bersikap keras, beliau bersikap kaku, beliau bersikap jumut, maka manusia akan lari dari beliau. Kata Allah, lah kita muka pas-pasan, ya nggak good looking, pas-pasan. Iya, kemudian nasabnya juga nasabnya ya sekedarnya lah nasab. Yang penting punya bapak, punya ibu. Iya,
Kemudian kita bukan siapa-siapa, akhlaknya jelek, akhlaknya nggak bagus, jumut, kasar. Menjauh nggak manusia dari kita? Pasti menjauh. Nanti alasannya, oh innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dalam keadaan asing, datangkan ke dalam asing sebagaimana datangnya. Berbahagialah orang-orang yang asing. Biasa, sunnah Nabi itu dikejar-kejar, biasa. Sunnah Nabi itu nggak suka sama orang. Masalahnya mas, orang nggak suka sama ente bukan ente buat sunnah Nabi, tapi akhlaknya ente nggak benar. Kan begitu, kadang orang pakai dalil nggak pada tempatnya. Wah, Rasulullah diusir dari Mekah. Ente Rasulullah diusir dari Mekah karena apa? Ente diusir juga karena apa? Kan begitu. Ya, jadi jangan menempatkan dalil Pak bukan pada tempatnya. Bisa difahami para hadirin, ini konsep dalam kita bergaul, ini konsep dalam kita bermuamalah, ini konsep dalam kita bermasyarakat. Apa itu? Dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Iya, para hadirin dan hadirat. Ya, kalau kita melihat Nabi kita Muhammad SAW menghadapi kondisi dan keadaan para sahabatnya itu luar biasa dalam banyak hal. Waktu itu, ya mungkin kisahnya sudah cukup sering antum dengar. Ada seorang laki-laki, dia mendatangi Nabi SAW di majelisnya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Dia minta izin berzina kepada Nabi. Coba antum bayangin, ada orang minta izin kepada Nabi untuk berzina. Sebagian para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, terkadang mereka malu. Makanya kalau datang orang-orang Badui, para sahabat itu senang. Karena Badui itu mereka ceplas-ceplos tanyanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, apakah saya mau surga ya Rasulullah? Salat 5 waktu udah dia masuk surga. Terkadang orang Badui dia peluk Nabi seperti ini. Misal Nabi ini dipegang bahunya Nabi. Sahabat nggak berani begitu. Tapi Badui berani, dia pegang bahu Nabi. Dia berkata, ya Muhammad, mintalah rahmat kepada Allah untuk saya dan untuk kamu saja, jangan untuk mereka. Biasa itu Badui. Makanya mereka senang, mereka ceplos-ceplos tanya sesuatu kepada Nabi, mereka dapat ilmu. Ya, nah para sahabat terkadang malu. Bukan berarti nggak mereka bertanya, malu mereka bertanya kepada Nabi. Kadang-kadang mereka kirim utusan. Ya, seperti yang dikisahkan dari kisahnya Ali radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, kuntu rajulan madzaan. Saya adalah seorang laki-laki yang cepat keluar madhi. Tahu ya keluar madhi ya? Ya, fastahiyatu, dan aku malu bertanya kepada Nabi karena putrinya dia adalah istri saya. Malu nggak tanya sama mertua? Mertua saya gimana ya, sering keluar mati. Malu gak? Pasti malu kan? Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Miqdad ibnu Aswad untuk bertanya kepada Nabi, bagaimana hukum seorang laki-laki yang suka keluar madhi? Ya sudah, kata Rasulullah, bersihkan kemaluannya, cuci kemaluannya, dan dia berwudu. Iya, begitu juga pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sakit. Beliau dalam kondisi tertentu mungkin nggak punya uang untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Iya, dan kemudian istrinya berkata, wahai suamiku, coba engkau tanya kepada Nabi SAW agar Nabi, ya, apakah aku boleh menafkahi engkau dari harta yang aku punya? Kata Abdullah bin Mas'ud, udah kamu saja yang tanya, jangan saya yang tanya. Kamu tanya sama Nabi. Akhirnya dia mendatangi Nabi SAW dan kemudian beliau bertanya, dan kata Rasulullah, silakan kau berikan nafkah kepada suamimu. Jadi dengan dalil ini menunjukkan bolehnya seorang istri dia memberikan nafkah kepada suaminya ketika memang suaminya dalam kondisi dia tidak mencari nafkah. Apakah dia sakit, ataukah dia PHK, atau misalnya belum ada kerjaan dan lain sebagainya. Faham? Kondisi seperti ini tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika si suaminya sehat, kuat, bisa bekerja, dia nggak cari kerja, dia nggak cari nafkah, istrinya disuruh kerja, itu tercela, nggak boleh. Bisa difahami ya? Berarti ketika ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, izinkan kepadaku berzina, berarti kan luar biasa ini ucapannya. Sampai-sampai para sahabat Nabi marah kepada orang ini. Marah dia, gimana ini masjid, ini majelis Nabi, majelis yang mulia, kamu minta izin kepada Nabi untuk berzina? Kemudian kata Nabi, dekatkan dia dengan saya, dekatkan dia dengan saya. Ya, didudukkan oleh Nabi SAW. Mulai Rasulullah ngajak bicara. Rasulullah nggak mengatakan, hei zina itu haram,
Zina itu neraka, habis nanti dibakar dalam neraka. Enggak. Nabi berkata, wahai anak pemuda, apakah engkau rela ibumu, adik perempuanmu, bibimu dizinai oleh orang? Dia berkata, wallahi ya Rasulullah, aku tidak mau adik-adikku, ibuku, saudara bibi perempuanku berzina dengan laki-laki. Kata Rasulullah, begitu juga orang lain dia nggak suka. Ya, adik perempuannya dizinai, anak perempuannya dizinai, bibinya perempuan dizinai, sama seperti kamu nggak suka. Kemudian Nabi SAW mendoakannya, ya Allah, ampunlah dosanya. Ya, bersihkanlah hatinya, jagalah kemaluannya. Subhanallah. Begini cara Nabi bermuamalah dengan lingkungan beliau. Begini beliau cara bergaul dengan orang di sekitaran beliau, walaupun pelaku orang yang berbuat dosa. Kemudian dia berkata, tidak ada dosa yang paling aku benci setelah itu melebihi daripada zina. Subhanallah. Ini menunjukkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita harus lebih banyak menggali pelajaran-pelajaran seperti ini. Ya, kita harus lebih banyak mendalami bagaimana keseharian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi orang-orang miskin. Beliau bergaul dengan orang-orang miskin. Fayaqdi lahu hajatahu, dan Nabi menunaikan hajat orang-orang miskin tadi. Subhanallah. Kenapa di sini disebut orang miskin? Terkadang orang, ya, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dia malu berjalan sama orang miskin, malu bergaul dengan orang miskin. Ya, terkadang subhanallah. Ya, ini untuk kita semuanya, untuk kita semuanya. Para hadirin dan hadirat Rasulullah ingatkan kita dalam sebuah hadis. Ya, terkadang Allah memberikan rezeki kepada engkau dikarenakan orang-orang miskin di antara kalian. Ya, tapi kalau orangnya orang berduit, ya mungkin yang tinggalnya di Pondok Indah dan lain sebagainya, itu masya Allah itu dilayani, diladeni. Tapi orang-orang yang nggak jelas, wah, teleponnya nggak diangkat-angkat. Kalau bertemu pun harus lalui jenjang A, jenjang B, jenjang C. Kalau yang miskin-miskin. Nah, kalau yang kaya, ayo, nggak ada masalah, kapanpun siap. Subhanallah. Ya, ini akhlak-akhlak yang tidak baik para hadirin dan hadirat. Dan akhlak seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beliau bergaul dengan semua manusia. Dan bergaulnya Rasulullah dengan orang miskin tidak mengurangi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengurangi. Justru dengan kita bergaul dengan orang miskin, terkadang hati kita bisa lebih lembut. Hati kita mungkin lebih sering mengingat Allah. Ya. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini cerita cukup masyhur dan mungkin antum juga sudah sering mendengar. Beliau berdiri di pojok jalan. Setiap ada orang yang lewat, beliau bertanya sebuah soal dengan maksud dan tujuan supaya bisa diajak ke rumahnya. Beliau malu untuk minta makanan, tapi perut sudah sangat lapar. Ya. Lewat Abu Bakar Siddiq, beliau tanya sebuah soal, tidak diajak ke rumahnya. Lewat Umar bin Khattab, ditanya ke sebuah soal, juga tidak ajak ke rumahnya. Kemudian lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengetahui bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau butuh makanan. Kemudian Nabi, kita tahu ya Rasulullah ini orang yang super sibuk. Ya, sibuknya luar biasa Nabi kita. Kata Nabi SAW, wah Abu Hurairah, ayo pergi ke rumah saya. Masuk ke rumah Nabi. Masuk ke rumah yang paling mulia di muka bumi ini. Mengalahkan istana-istana yang mungkin terbuat dari ya bahan yang sangat mahal. Ya, walaupun rumah Nabi rumah yang gubuk, tapi ini rumah yang paling mulia di muka bumi ini. Gak ada rumah yang lebih mulia dibandingkan rumah Nabi SAW. Siapa yang masuk ke rumah istananya Rasulullah? Siapa yang masuk istananya Rasulullah? Yang masuk istananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah santri miskin yang tinggal di masjid, nggak punya apa-apa. Diladeni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan di rumah?"
Berarti kan sebelumnya Rasulullah nggak tahu kalau ada makanan di rumah. Ada atau nggak tahu beliau. Makanya beliau tanya, apakah ada makanan di rumah? Kata istri beliau, ya Rasulullah, baru saja orang memberikan susu kepada kita hadiah. Baik. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, coba engkau panggil semua sahabat-sahabatmu yang ada di masjid, biar kita minum susu bareng-bareng. Abu Hurairah berpikir, ya Allah, ini gimana ini? Susu 1 gelas. Ini buat saya nggak cukup ini. Tapi sami'na wa ata'na, perintah Nabi SAW. Beliau ajak semua santri-santri, ini bahasa saya santri ya, Al-Sufa yang tinggal di masjid nggak punya apa-apa, mereka orang miskin, orang fakir. Diajak ke rumahnya Nabi SAW. Kemudian kata Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, orang yang menuangkan minuman adalah orang yang paling terakhir minum. Paham gak? Orang yang menuangkan minuman, orang yang paling terakhir minum. Abu Hurairah kan tadi lapar. Dia pergi ke rumah Nabi dengan 1 susu itu pikir sudah cukup untuk dirinya. Disuruh panggil semua sahabat yang ada di Sufa. Sudah datang kumpul di rumah Nabi, kata Nabi yang paling terakhir minum, orang yang menuangkan minuman. Ya sudahlah, sami'na wa ata'na, ya permintaan Nabi. Akhirnya ya udah diminum semua sahabatnya. Kan gimana, cukup nggak buat saya, kan begitu. Akhirnya semua sahabat sudah kenyang. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tinggal saya dengan kamu saja yang belum minum. Minum ya Abu Hurairah. Diminum oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Zid ya Abu Hurairah, tambah. Kemudian bertambah minum beliau. Kemudian kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi tempat di perutku. Demikianlah gambaran kehidupan Nabi SAW dengan para sahabatnya. Demikianlah kehidupan beliau dengan tetangganya. Dalam keadaan beliau orang yang super sibuk seperti saya sebutkan tadi, tapi beliau punya waktu dengan orang-orang yang fakir, punya waktu dengan orang miskin, punya waktu dengan para penuntut ilmu yang gak punya apa-apa di rumah mereka. Jangankan rumah, masjid mereka tinggal. Tapi kita subhanallah, begitu banyak benteng-benteng, begitu banyak protokoler kalau urusannya dengan orang miskin. Iya, tapi begitu mudah kalau sudah urusannya sama orang punya banyak uang. Subhanallah. Ya, nah disinilah para hadirin dan hadirat, untuk kita memposisikan diri kita, apakah benar kita mengikuti sunnah Nabi SAW ataukah tidak? Apakah kita betul ya mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi SAW masuk dalam Islam ini secara totalitas. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memaafkan dosa kita dan mengubah dan memperbaiki kondisi dan keadaan kita untuk benar-benar menjadi orang-orang yang serius, jujur mengikuti Nabi SAW dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Dan juga para hadirin dan hadirat, disebutkan di sini dari Sahal bin Hunayf bagaimana Rasulullah bergaul dengan sahabat dan tetangga beliau. Karena Nabi SAW ya'ti du'afa'ul muslimin wa yazuruhum. Nabi SAW, tadi kita baca hadis, ini hadis yang lain lagi, diceritakan oleh sahabat yang lain lagi pula. Dulu Nabi SAW beliau mendatangi orang-orang yang lemah dari kalangan muslimin, orang-orang yang miskin dari kalangan muslimin, orang-orang yang mungkin gak punya kedudukan dari kalangan muslimin. Wa yazuruhum, Rasulullah mendatangi rumah mereka. Iya, Rasulullah datangi ke tempat mereka berkumpul. Wa ya'udu mardahum, dan juga Rasulullah mendatangi orang-orang sakit dari kalangan mereka. Nah, coba kita sekarang kita nggak usah cerita kiri kanan ya. Jadi antum jangan ketika kita menyampaikan ini, oh ini kayak si fulan kayaknya. Enggak, ini kita sedang cerita diri kita. Kita nggak usah cerita orang dulu, kita sendiri. Ketika yang sakit orang miskin, ya mungkin besok lah. Tapi kalau yang sakitnya orang punya banyak uang, orang kaya, ya sepertinya kalau bisa detik ini harus langsung kita pergi. Subhanallah. Jadi kalau kita semangatnya ke orang kaya, ada sesuatu yang kita harapkan dari dunianya, kan begitu. Tapi kalau kita baik sama orang miskin, apa yang kita harapkan dari dunianya? Dunia nggak ada apa-apa dia. Ya, berarti di situ ada keikhlasan pada dirinya ketika dia
membantu. Iya, kan biasanya di bulan Ramadan, bulan Lebaran, apa kalau hadiah-hadiah itu apa namanya? Parcel atau apalagi nama istilahnya sekarang? Hah? Hah? Hampers. Jangan salah ngomong pampers itu. Hampers. Nah, hampers ini biasa Lebaran ke siapa sih dikasih? Hah? Ke orang miskin atau orang mana yang dikasih? Kalau orang miskin bawa sirup 2 botol dan ambil sirup. Semua orang kayak dibingkai, dibungkus. Bungkusannya saja mungkin sudah 10 sirup itu. Iya. Nah, apa yang dia inginkan? Ada sesuatu yang dia inginkan. Tapi kalau orang miskin dia kasih sesuatu, tidak ada yang diharapkan kecuali apa di situ? Allah. Bisa difahami para hadirin, dan inilah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yashhadu janaizahum, dan Nabi juga beliau menyaksikan hadir ya penguburan mereka. Dan juga datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar fayusallim ala sibyanihim wa yamsah ru'usahum. Nam wa yad'u lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendatangi orang-orang Ansar dan beliau mengucapkan salam kepada anak kecil yang lewat. Kalau ada anak kecil di depan Nabi, beliau memberikan salam kepada mereka. Dan tidak akan mengurangi kedudukan seseorang ketika dia salam sama anak kecil. Diajak bicara terkadang oleh Nabi, "Ya Aba Numair, ma fa'ala Nugair?" Ketika Rasulullah melihat ada anak kecil main-main burung-burungan, Rasulullah berkata, "Wahai anak kecil, ada apa dengan burung kecilmu?" Dia disapa oleh Nabi, diajak bicara oleh Nabi. Iya, kalau ada di antara mereka yang berbuat hal yang tidak baik, Rasulullah tegur, Rasulullah luruskan. Ya bunai samillah kul biyaminik wa kul bima yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu. Kalau kita seakan-akan kalau sudah berjalan, ini kurang kurang wibawa saya kalau ngomong sama anak kecil. Tidak, Nabi ngajak mereka berbicara, Nabi ajak mereka diskusi, bahkan Nabi mengusap kepala mereka, diusap kepalanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pernah memarahi seorang sahabat yang dia nggak pernah cium anaknya. Kamu pernah cium anak saya? Kebiasaan kami nggak pernah. Bukan sebuah kemuliaan, bukan sebuah kehormatan mencium anak kecil. Kata Nabi, kamu nggak punya rahmat, kata Nabi. Anak itu perlu dicium-cium, perlu dipeluk-peluk. Anak ya, dipegang rambutnya. Pernah suatu hari, teman-teman semuanya, Nabi SAW duduk di sebuah majelis. Di sebuah majelis. Taib. Di sebelah kiri beliau orang-orang tua. Di sebelah kanan beliau anak kecil. Kan begitu? Nah, dari sunnah Rasulullah, kalau memberikan minum, sebelah mana dulu diberi minum? Sebelah kanan. Sebelah kanan ada anak kecil. Sebelah kiri orang tua. Ya, kalau kita lagi di majelis orang tua ada anak-anak, kita apain tuh anak-anak? Ini bukan urusan kamu anak kecil, go sana. Ini urusan orang tua ini, kan begitu. Apalagi lagi makan-makan, udah anak kecil sisa-sisanya nanti. Ya sisa-sisa kalau ada tulang, ikan tulang, mungkin ada daging-daging sedikit, itu anak kecil itu. Ya bahkan terkadang, subhanallah ya, Anda pernah melihat ada anak kecil, dia sudah takbir Allahu Akbar, ditarik, dan sholat sudah di soft, ditarik ke belakang. Tapi perhatikan bagaimana Nabi kita SAW, Rasulullah minum dari sebuah gelas. Udah, setelah beliau minum, beliau lihat anak kecil di samping ini. Sebelah kanan, kata Rasulullah, ata'adzanu li, apakah kau memberikan izin kepada saya untuk memberikan minum ini kepada orang tua dulu? Minta izin Nabi kepada anak kecil, coba. Kebayang gak tuh? Nabi minta izin, bukan diusir. Minta izin sama anak kecil, bolehkah aku berikan minuman ini kepada orang yang lebih tua dulu daripada kamu? Kata anak kecil ini, ya Rasulullah, saya nggak mau bekas bibir engkau kena bibir mereka dulu. Nanti kalau mereka minum, bibir mereka yang kena dengan bibir saya, nggak mau saya. Saya mau bibir engkau langsung kena bibir saya, ya Rasulullah. Dia sudah dikasih sama Nabi SAW. Jadi para hadirin dan hadirat, ini adalah bingkaian ringkas bagaimana asyiknya Nabi SAW ya di mata para sahabatnya. Mulai dari anak kecil, kemudian para remaja, begitu juga para pemuda, orang tua, semuanya digauli oleh Nabi, dipergaulkan dengan baik oleh Nabi.
Dan semuanya mengasyikkan, semua menyenangkan. Pada suatu peperangan, selesai peperangan ada seorang pemuda, dia langsung melajukan kudanya, dikejar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, "Wahai fulan, kenapa engkau buru-buru?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya baru selesai menikah ya Rasulullah. Ya, jadi saya sudah rindu dengan istri saya pengantin baru." Kemudian kata Nabi SAW, "Rapikan rambut kamu sebelum bertemu dengan istrimu, bersihkan badanmu, dan datanglah ke tempat istrimu di waktu malam hari." Karena waktu malam hari sudah siap-siap. Mungkin kalau kamu pulang pagi hari lagi cuci piring, lagi cuci baju, jadi lagi nggak asyik-asyiknya itu, datangnya di malam hari, kata Nabi SAW. Begitu juga dengan orang tua, dicandain oleh Nabi. Rasulullah pernah melihat orang tua, ya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi, nggak ada orang tua dalam surga, nggak ada orang tua di surga. Akhirnya dia menangis, "Ya Rasulullah, kenapa saya nggak bisa masuk surga?" Dicandain oleh kata Nabi, nanti ketika orang tua mati dan dia masuk surga, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, kita bisa membayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana kerinduan sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah, yang mereka tidak melihat Nabi SAW dari hari Kamis. Rasulullah tidak keluar dari rumah beliau karena beliau sakit. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, rindunya luar biasa mereka dengan Rasulullah. Yang biasanya Nabi berkumpul dengan mereka, yang biasanya Nabi candain mereka, yang biasanya Rasulullah tanya khobarnya, yang terkadang Rasulullah menunaikan hajat-hajat mereka, yang terkadang mereka dinasihati oleh Nabi. Begitu indah kehidupan mereka. Kemudian tidak ada sesuatu yang paling membuat mereka sesak. Ketika Rasulullah sakit hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, mereka tidak melihat wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada subuh Senin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengimami salat muslimin pada waktu itu. Kemudian Rasulullah membuka tirai beliau. Tirai rumah beliau dibuka oleh Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, "Aku melihat wajah Rasulullah bagaikan rembulan yang sangat indah." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akan mundur dari tempat salatnya. Kemudian kata Rasulullah berisyarat, "Tetap engkau salat ya Abu Hurairah, tetap engkau salat." Kemudian Nabi SAW, kata Anas bin Malik, hampir-hampir kami waktu itu ingin membatalkan salat kami karena rindunya kami dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menutup tirai rumah beliau, dan itu merupakan hari yang terakhir yang mereka melihat wajah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, dan itu hari Rasulullah diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga sangat wajar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan sembelih kepalanya." Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah pergi sebagaimana perginya Musa dari kaumnya, dan Musa akan kembali, begitu juga Nabi akan kembali. Tapi memang Allah telah menakdirkan lain. Nabi SAW meninggal pada waktu itu. Inilah hari yang sangat menyakitkan kepada sahabat Rasulullah. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, "Tidak pernah aku melihat sesuatu hal yang sangat terang di kota Madinah kecuali hari datangnya Nabi ke kota ini. Dan tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan, yang paling menyulitkan kami, hari di mana Rasulullah SAW wafat." Kenapa? Karena Nabi itu begitu baik pergaulan beliau dengan sahabat-sahabatnya. Nabi dicintai oleh sahabat-sahabatnya karena memang akhlak beliau sangat mulia. Kita para hadirin dan hadirat, kita cerita diri kita sendiri. Terkadang orang berharap kapan dia mati. Kok dia nggak mati-mati? Ya, kalau bisa dia ini jangan hadir di tengah kita. Kalau bisa dia jangan hadir di majelis ini. Ya, karena perangai dan akhlak kita. Ya, kemudian kita mengaku kita orang yang paling cinta sama Nabi dan semisalnya dan semisal. Di sana para hadirin, kita harus sering-sering mengevaluasi diri. Ya, seperti yang saya sering menyampaikan di kajian. Kalau kita membahas masalah bid'ah, masalah syirik, kita merasa ini kita paling sunnah kita ini. Kan begitu? Kita merasa kita paling ngikutin Nabi SAW. Tapi kalau kita sudah berbicara akhlak, kita sudah berbicara adab, kita sudah berbicara muamalah, maka kita dapatkan diri kita sangat jauh dari akhlak dan adab Nabi kita Muhammad SAW. Nah, disinilah kita harus lebih tekun, ya, harus konsen untuk mendalami bagaimana akhlak Nabi SAW, dan kemudian kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berakhlak dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah,
Disebutkan Nabi SAW pada waktu itu didatangi oleh seseorang yang mana ada seorang mencuri, ya kemudian dia ingin diberikan uzur dari perbuatannya. Kemudian Nabi SAW marah pada waktu itu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka celaka ketika yang mencuri adalah orang-orang kaya di kalangan mereka, orang-orang yang terhormat di kalangan mereka. Tarakuh, mereka meninggalkan orang-orang kaya tersebut, tidak dihukum. Tapi ketika orang-orang miskin yang mencuri, ketika orang miskin yang mereka berbuat kesalahan, maka di situ orang miskin tadi akan dihukumi. Tapi orang kaya tidak dihukumi. Ini sebab kehancuran orang-orang terdahulu, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, Waimallah, lau anna Fatimah binta Muhammadin, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad ini mencuri, akan kupotong tangannya. Rasulullah tidak membedakan antara anak beliau dengan orang lain dalam beliau bersahabat. Rasulullah tidak membedakan antara beliau dengan tetangganya. Siapa yang berbuat salah dihukumi oleh Nabi SAW, walaupun putri beliau sendiri. Ya, dan ini para hadirin dan hadirat bentuk daripada akhlak yang baik. Ya, mungkin kita nggak membahas dalam masalah ini, tapi dari sisi lain, kita punya anak orang lain juga punya anak. Ketika anak kita mukul anak orang lain, nah kita biasa saja. Biasa kita. Nggak ada yang kita nasihatin, wajarlah anak-anak. Ya anak-anak kan biasa mukul-mukul. Tapi kalau anak orang lain mukul anaknya dia, mulai dia. Mulai mencela, mulai membalas dan lain sebagainya. Ini namanya tidak ada keadilan. Ini namanya kecurangan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, celaka orang-orang yang ketika dia menimbang barang untuk orang lain dia kurang-kurangi, ketika nimbang untuk dirinya pengen lebih terus. Ya, jadi ketika itu merupakan kewajiban dia, semaksimal mungkin dia kurangi kewajibannya. Tapi ketika nuntut hak, itu haknya nggak boleh berkurang. Itu bukan akhlak yang baik dalam Islam. Itu bukan akhlak yang baik di dalam pergaulan. Jadi kalau seandainya engkau menganggap engkau adalah seorang anak yang terkadang dia biasa memukul, begitu juga anak orang lain juga anak, bukan malaikat, anak orang lain. Iya, nah ketika engkau tidak suka kepada anakmu, begitu juga seharusnya engkau nggak suka sama anak orang lain. Begitu cara kita bertetanggaan. Ya, kita didik anak kita arahkan anak kita bimbing dia jangan memukul anak orang. Ya, bukan anak orang yang kita marahin atau lain sebagainya. Boleh kita menegur dengan cara yang baik, silakan. Ya, cuman inilah cara kita bermasyarakat. Kita bermasyarakat. Disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, Abu Darda beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kalau seandainya aku sedang marah, maka relailah dan ridhoilah marahnya aku. Begitu juga ketika engkau sedang marah, aku juga akan meridhoi marahnya engkau. Aku akan sabar dengan marahmu. Dan disinilah kita akan bisa berumah tangga. Jadi kalau seandainya engkau marah, aku tidak sabar, aku marah, engkau juga nggak sabar, ya sudah, kita nggak bisa menjalin rumah tangga. Iya, tapi kalau seandainya engkau marah, aku bersabar dengan marahmu. Nanti kalau aku yang marah, engkau bersabar dengan marahku. Iya, nah disinilah kita akan bisa menjalin rumah tangga yang baik. Demikian kata Abu Darda. Nah begitu juga para hadirin dalam kehidupan kita bertetanggaan, kehidupan kita dan bermasyarakat. Mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam kita bertetanggaan. Ya, mungkin ada hal B, ada mungkin ayam kita lari ke tetangga sebelah yang kemudian dia beol. Ya mungkin di sini nggak ada pelihara ayam ya. Kalau kita di Aceh kan kampung-kampung pelihara ayam itu masing-masing ada bebek, ada ayam, ada kambing. Mungkin di sini udah nggak ada ya. Nah kalau misalnya itu terjadi, ya sudah, kita saling memaafkan agar kita bisa menjalani ya pergaulan dengan baik dengan masyarakat kita. Bisa difahami? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, sampai jam berapa kajian kita? Sampai 11:30 atau kita istirahat dulu. Ini hadiah. Hadiah untuk yang bertanya atau yang ditanya? Oh, taib. Ini saya tanya dulu ya. Sudah main capek saya ngomong. Tapi saya minum dulu.
Taib. Soal yang ingin saya tanya, apa ya soalnya? Nah, Taib, siapa nama sahabat yang dia berkata kepada istrinya, kalau seandainya aku marah, engkau sabar dengan marahku. Nah, tunjuk tangan dulu. Berapa orang? Jangan jawab dulu ya, tunjuk tangan dulu. 1, 2. Yang lain? Ini baru 3 menit yang lalu saya ngomong. Baru 3 menit yang lalu. Jadi terkadang sebagian para ulama salaf, mereka ketika hadir di majelis ilmu, mereka nggak mencatat. Catatnya nanti pas di rumah, masih ingat. Masih ingat. Ya, ini kita baru 3 menit yang lalu ya. Antum di antara antum 2 mana yang paling jauh? Antum tinggal di mana? Kebayoran. Antum? Di sini. Oh, berarti tamu jauh dulu ya. Siapa? Abu Darda, Masya Allah. Nah, antum, siapa namanya Abu Darda? Nggak tahu. Abu Darda kan kunyahnya. Taib. Nah, siapa namanya Abu Darda? Nggak ada tahu. Siapa? Uwaimir bin Malik. Uwaimir bin Malik atau Uwaimir bin Amr. Taib, ahsanta, Masya Allah. Dari mana antum? Oh, jauh ya? Oh, Masya Allah. Ya udah, ini karena tetangga masjid antum ya? Ya udah, tetangga masjid soalnya. Ya, tetangga masjid kita kasih hadiah. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Taib, kita lanjut. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Disebutkan di sini juga dari akhlak dan adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut bersedih apa yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau semaksimal mungkin menghibur mereka, ya, dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Ada seorang sahabat pada waktu itu dia datang dengan anaknya di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dia di majelis. Rasulullah bertanya, "Di mana si fulan?" Dan itu juga dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beliau bergaul dan dalam beliau bertetanggaan. Jadi ketika ada sahabatnya yang tidak hadir di majelis, ditanya oleh Nabi, "Di mana si fulan? Di mana si Alan?" Jadi tidak dibiarkan begitu saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitu juga kita seharusnya. Jangan sampai ketika teman kita nggak pernah ngopi, sering diajak, "Mana kamu nggak pernah ngopi?" Ya, ketika misalnya naik sepeda, yang biasa sering naik sepeda, sering ditanya, "Kok nggak pernah gabung-gabung lagi?" Tapi pas di kajian, temannya nggak ikut kajian, temannya nggak pernah hadir kajian, ya udah urusan masing-masing lah. Itu bukan urusan saya. Terus ngopi urusan kamu, naik sepeda urusan kamu. Nabi itu suka bertanya. Ini salah satu hadis yang datang kepada kita. Dan datang hadis yang lain. Pada waktu itu Thabit bin Qais, ya, yang biasanya beliau hadir di majelis Rasulullah, pada waktu itu Nabi tidak melihat Thabit bin Qais beberapa hari. Kemudian Nabi mengirim utusan, kemana si Thabit bin Qais? Kenapa dia tidak hadir di majelis Rasulullah? Ternyata Thabit bin Qais pada waktu itu beliau menangis, takut, mendiamkan diri di rumahnya karena Allah menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang beriman, jangan kau mengangkat suara di atas suara Nabi. Ya, dan beliau merasa ayat ini Allah turunkan kepada saya. Ya, Allah hilangkan amalan saya penghuni neraka karena saya telah mengangkat suara saya di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali mereka kepada Nabi dan menceritakan, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais dia menangis di rumah, dia tidak hadir di majelismu karena dia takut dengan ayat yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an, jangan engkau mengangkat suaramu di atas suara nabimu," dan dia merasa ayat itu Allah turunkan kepada dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La bal wa min alil jannah." Tidak, dia bahkan dari penghuni surga.
Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, takutnya sahabat Nabi SAW dari peringatan yang datang dari Allah, yang padahal peringatan itu bukan untuk mereka, untuk orang lain, tapi mereka sensitif dengan hal yang seperti ini. Kalau kita kan sebaliknya kan, kita sensitifnya disebutkan penghuni surga, ciri-ciri penghuni surga, tanda-tanda penghuni surga, kita sensitifnya ke situ. Ini kayak saya nih. Tapi kalau udah bahas penghuni neraka, bukan saya tuh di situ. Saya ini orang yang paling soleh nih di sini. Tapi sebaliknya sahabat itu berbeda. Inti yang ingin saya sampaikan, bentuk pergaulan Nabi SAW, pergaulannya semua positif. Di antara bentuk pergaulan positif, saya tekankan kembali, Nabi akan bertanya sahabat-sahabatnya yang biasanya hadir di majelis, dia tidak hadir di majelis. Iya, jadi memang harus ada, kalaupun nggak dibuat tim, ya setidaknya kita sendiri ada kesadaran lah, kemana ya si Fulan kok nggak pernah kajian, kita telepon. Ya, jangan kita langsung mengatakan biasalah manusia futur. Enggak, bisa saja mungkin dia punya ibu yang sakit, mungkin dia punya bapak yang sakit, yang kita mungkin bisa memberikan apa yang bisa kita berikan, atau mungkin dia punya istri yang sakit, dia nggak bisa kemana-mana, atau mungkin dirinya juga sedang sakit di rumah, tertidur nggak bisa bergerak. Kan banyak kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan, sehingga disinilah kita butuh saling perhatian, dan disitulah persaudaraan seorang mukmin, persaudaraan seorang muslimah. Walaupun antum sudah tinggal di Jakarta, ya dengan kota yang seperti ini, namun jangan sampai Jakarta itu berubah, yang tadinya banyak sawah sekarang menjadi gedung semua, dan kehidupan kita juga berubah daripada nilai-nilai Islam. Enggak, kita harus hidupkan. Ya, saya ingat, ya jangankan di Jakarta, saya ingat sekali waktu saya masih kecil-kecil itu di Aceh ya. Ya di kecil-kecil saya di Aceh, mungkin tahun-tahun 90-an. Ya, itu kalau ada orang masak puasa, itu kuenya pisang goreng, masak pisang goreng ya, 2 biji tetangga sebelah, 2 potong ke tetangga sebelah. Betul nggak? Di Jakarta juga gitu? Hah? Nggak ada dulu. Dulu tahun 60-an mungkin di Jakarta ya. Di Jakarta mungkin tahun 60-an ya. Di Aceh tahun 90-an masih seperti itu. Ya, masak bubur, ya dikasih walaupun kecil-kecil. Ondel-ondel dibagi ke tetangga. Ya, dan adat seperti ini di Aceh sudah nggak ada, Jakarta udah pasti. Ya, di Aceh adat gini udah nggak ada lagi. Padahal kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, kalau engkau masak perbanyak kuah, bagi kepada tetanggamu. Nah ini harus kita usahakan hidupkan kembali sunnah Rasulullah dan adat yang baik orang Indonesia dari dulu memang seperti ini. Harus kita hidupkan kembali. Ketika mereka bersemangat untuk menghidupkan sesuatu yang menyelisih dari sunnah Nabi, kita bersemangat menghidupkan sunnah Nabi, dan itu juga adat kita orang Indonesia, budaya kita orang Indonesia, peduli dengan tetangga. Ya, biarkan Jakarta berkembang dengan gedung-gedungnya, tapi orangnya jangan berubah dekat dengan syariat Allah. Ya, karena itu kan membuat rasa saling cinta, rasa saling sayang, rasa saling butuh. Ya, berarti tahun-tahun 60-an ya. Kalau antum kaum milenial nggak merasakan nikmatnya bertetanggaan. Itu saya ingat dulu di Aceh. Ya mungkin di Jakarta tahun 50 ya. Itu ibu-ibu kalau duduk di rumah itu cari kutu. Jadi satu cari kutu, di tangga itu cari kutu. Segitu akrabnya bertetanggaan. Kalau sekarang nggak mungkin ya cari kutu ya. Mungkin ditanya tetangga sebelah siapa namanya, waduh nggak tahu siapa nama sebelah. Alhamdulillah kok ada map. Kalau nggak ada map sekarang pucat kita, bukan pucat. Habis kita cari alamat orang. Padahal bisa saja itu tetangga yang sebelah. Pak, rumah Bapak Fulan di mana? Siapa ya? Nggak tahu saya. Padahal tetangga sebelahnya. Alhamdulillah ada map sekarang. Kalau nggak ada map, habis kita cari rumah orang di Jakarta ini. Nggak ada yang kenal. Padahal tetangga sebelah rumah. Subhanallah. Ya memang mau nggak mau dengan perkembangan kota itu, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai adat dan budaya kita di Indonesia itu sudah mulai menurun, berkurang. Faham ya? Jadi kita nggak anti dengan budaya loh teman-teman semua, bapak dan ibu. Kita nggak anti dengan budaya. Ya kita ingin menghidupkan budaya, apalagi budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita hidupkan. Banyak budaya-budaya Indonesia itu budaya yang baik. Banyak adat-adat orang Indonesia itu baik. Salah satunya apa? Tetanggaan tadi. Gotong royong, itu adat kita orang Indonesia. Ya, dan ini harus kita hidupkan kembali. Dan salah satunya adalah ya teman kita yang tidak ikut kajian, kita tanya, kita hubungi, mungkin dia sakit. Demikian Nabi kita SAW. Kemudian intinya
Di sini para hadirin, Rasulullah bertanya, kemana si fulan? Disebutkanlah bahwasanya si fulan itu dia mengalami apa istilahnya? Dia anak yang dia bawa biasanya di majelis engkau ya Rasulullah, dia sudah meninggal anaknya, sehingga dia sedih. Kemudian Rasulullah berkata, ya fulan, ayyuma kana ahabu ilaik, wahai fulan, mana yang lebih engkau sukai? Engkau mencintai anak engkau itu hidup lagi, atau engkau mencintai anak engkau itu akan menjadi sebab dibukanya pintu surga untuk dirimu? Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, tentunya aku menginginkan dia menjadi sebab masuknya saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah meninggalkan dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini berlaku untuk dia saja atau juga berlaku untuk kami ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, juga berlaku untuk kalian semuanya. Ini bentuk takziahnya Rasulullah. Ini bentuk perhatiannya Nabi. Orang dalam keadaan kesedihan kemudian diberikan motivasi, senang nggak kira-kira? Akan senang. Iya, apa motivasinya? Dia akan masuk surga. Karena siapa yang memang orang meninggal anaknya, ya dua orang itu akan menjadi tabungan nanti kelak di yaumul qiyamah. Semakin banyak anaknya meninggal di masa kecilnya, maka semakin besar pula tabungan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Dan kemudian ada seorang sahabat, waktu itu dia sakit. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, apakah aku ingin mendoakan engkau agar supaya engkau sembuh atau kau bersabar? Tidak ada orang yang bersabar dari sakitnya kecuali dia masuk ke dalam surga. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin masuk saja ke dalam surga. Intinya Nabi SAW bersedih bersama mereka, senang bersama mereka, dan ketika sedih bersama mereka, Nabi juga memberikan solusi apa yang bisa diberikan oleh Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita akhlak mulia Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin ada waktu yang tersisa, kita buka sesi tanya jawab. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Seorang suami, siapa yang harus ana dahulukan dalam memberikan nafkah kepada orang tua terlebih dahulu atau kepada istri atau anak? Jazakumullah khairan wa anta jazakallahu khairan. Pertama, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, nam kafal maru ithman ayyudai bima yaul. Sungguhlah seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami, dia bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya dari sisi nafkah. Begitu juga seorang anak, dia bertanggung jawab nafkah kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya memang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja atau untuk mencari rezeki. Itu kewajiban anak. Dan harta yang paling mulia, harta yang paling baik yang dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut dia keluarkan untuk anak dan keluarganya, istrinya, ayahnya, ibunya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, dinarun anfaqtahu li fuqara wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu li ahlik a'dham wa ajran indallah. Ada harta-harta yang kau keluarkan untuk fakir miskin, ada harta-harta yang kau keluarkan untuk orang-orang untuk di jalan Allah, tapi harta yang kau keluarkan untuk istri dan keluargamu, ayahmu, maka lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, tidaklah seseorang itu dikatakan orang yang baik sampai dia menginfakkan harta yang paling dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang sahabat pada waktu itu dia berkata, ya Rasulullah, sumur ini merupakan harta yang paling aku cintai, dan tidak ada harta yang paling kucintai melebihi daripada sumur ini. Tapi aku takut Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dan menguji keimanan seseorang, sehingga aku ingin sedekahkan sumur ini ya Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, sedekahkanlah sumur ini kepada kerabat dekat. Jadi ini cara seseorang itu memberikan nafkah ke siapa? Ke kerabat dekatnya.
Jadi beda pandangan antara motivator dengan pandangan para ulama kita dari sisi fikih. Kalau motivator, ente punya uang berapa? Sekian, udah sedekah semua. Nanti ganti sama Allah, itu motivator namanya. Motivator. Tetapi kalau pandangannya pandangan fikih, pada waktu itu ada seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia orang yang kaya raya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta yang banyak ya Rasulullah, dan saya ingin menginfakkan harta saya ya Rasulullah, ya setengah dari harta saya. Tidak diizinkan oleh Nabi. Kata Nabi, ats-tsulus katsir, sepertiga engkau infakkan sudah cukup, kata Nabi, dan itu sudah cukup banyak. Dengan engkau meninggalkan istri dan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Nah, kalau provokator atau motivator? Provokator atau motivator? Kalau motivator, kasih Pak, kasih semua, kasih Pak, nanti dibalas sekian puluh kali lipat sama Allah. Itu motivator. Disitulah kita butuhnya ilmu. Karena kalau kita nggak punya ilmu, dunia akhirat kita rusak. Rusak semuanya, dunia akhirat kita rusak, hancur. Tapi ketika seorang punya ilmu, sudah ada batasan. Harta yang paling baik saya kasih untuk istri saya. Harta yang paling baik saya kasih untuk anak saya. Harta yang paling baik saya kasih untuk istri, orang tua saya. Itu pandangan fikih. Demikian kata Nabi SAW. Sehingga ya, ketika orang yang masih sehat, orang yang masih kuat, boleh dia mengeluarkan hartanya lebih dari sepertiga, dengan syarat tidak boleh dia mendolimi orang yang menjadi kewajiban dia untuk menafkahinya. Dia sedekah semuanya, istrinya nggak makan di rumah. Dia sedekah, anaknya terlantar. Dia sedekah, orang tuanya nggak punya uang. Ini zalim namanya, haram, nggak boleh. Karena Islam itu agama yang adil. Islam itu agama yang berakal, bukan tanpa otak. Islam ini semuanya pakai akal, sehat, kebaikan, nggak ada kejelekan dalam Islam. Bisa difahami? Nah, sekarang kita diperhadapkan antara istri dengan orang tua kita. Istri kewajiban, orang tua juga kita kewajiban. Maka segitu, karena dua-dua kewajiban, kita harus menyerahkan apa yang kita punya untuk kedua-duanya. Maka kaidah disebut oleh para ulama, utamakan orang tuamu dan jangan dolimi istrimu. Nah, itu dia kaidahnya. Saya ulangi kembali, utamakan orang tuamu dibandingkan istrimu, dan jangan kau dolimi istrimu. Itu kaidahnya. Tapi jangan nanti orang tuanya dinaikin haji, orang tuanya diumrohkan terus menerus, baik nggak? Baik. Tapi istri kita juga harus kita umrohkan. Jangan kita mendolimi dia. Orang tua kita beli pakaian, iya kita beli pakaian orang tua kita. Istri kita jangan juga kita dolimi. Islam itu adil. Ya, tapi kalau seandainya ada istri yang selalu menghalangi kita untuk berbuat baik sama kedua orang tua kita, ini bukan istri yang baik untuk kita. Saya tegaskan kembali, ada istri yang kalau kamu kasih uang sama ibu kamu, izin sama saya dulu. Kalau saya kasih, kalau enggak, jangan kasih. Udah, ganti apa? Ganti pemimpin rumah tangga. Dia suruh kerja, kita duduk di rumah masak-masak. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, kata Allah. Laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Urusan kamu adalah kamu tinggal di rumah, kamu menjaga anak-anak, saya sebagai seorang laki-laki menafkahi apa yang cukup untuk dirimu dan anakmu. Adapun saya berbuat baik sama ibu saya berbuat baik sama ayah saya, jangan kamu larang-larang. Itu saja saya minta. Kalau kamu sayang sama saya, kamu sayang dengan orang tua saya. Karena surga saya sama orang tua saya. Kesuksesan saya, dunia dan akhirat saya ada pada orang tua saya. Karena Rasulullah mengatakan, ridallahumma ridho walidain. Ridhonya Allah, ridho kedua orang tua. Itu laki-laki. Tapi kalau kita uang kita cari sendiri, uang kita hasil sendiri, dia ngatur-ngatur uang kita kasih ke orang tua kita. Tapi kalau dia ngatur-ngatur, bang jangan terlalu sering lah bayarin teman-teman makan setiap hari, teman terus dimakan. Apa teman terus dimakan? Teman terus dibayar makan. Bolehlah dia ngatur antara dia teman kita dengan istri kita kan? Nggak masalah kan? Udahlah kalau makan ya ganti-gantian lah bayarnya, masa abang terus yang bayar? Ya kita terima lah ya. Tapi kalau ada urusan ibu kita, urusan sama ayah kita, kamu jangan main-main. Ini orang yang paling mulia, yang paling terhormat dalam hidup saya. Jangan sampai Anda menghalangi saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Itu laki-laki namanya. Bisa dipahami ya? Makanya sebelum cari istri yang benar. Ya, dan sementara istri yang benar, dia berusaha untuk mendorong suaminya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena disitulah surga dia. Jelas ya? Baik. Masya Allah.
Jadi Ana sedang ada masalah rumah tangga, istri Ana diterima lolos seleksi CPNS. Namun masalahnya penempatannya ada di Jawa Timur, sedangkan Ana alhamdulillah punya pekerjaan tetap di Jakarta. Dia bersikeras mengambil kerja PNS itu. Ana sudah tegaskan bahwa jangan diambil. Namun dia dan keluarganya sangat ingin mengambil tawaran kerja itu, bisa saja minta pindah, namun info terakhir harus menetap di tempat itu 10 tahun. Siap-siap jadi jomblo 10 tahun. Akibat hal ini akhir ini kami jadi sering bertengkar. Bagaimana ya Ustadz solusinya menurut Islam? Mudah-mudahan Ustadz bisa memberi solusi. Jazakallah khairan wa anta jazakallah khairan. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja secara mutlak. Perempuan silakan bekerja selama pekerjaan itu bukan pekerjaan yang haram, selama pekerjaan itu tidak memudaratkan dirinya dan tidak memberikan fitnah kepada orang lain, selama pekerjaan itu tidak mengurangi dia sebagai seorang istri yang harus berkhidmat kepada suami dan anak-anaknya. Itu syaratnya. Silakan dia bekerja. Nah, sekarang ketika diperhadapkan suaminya tidak setuju, mana yang lebih mulia? Orang yang sholat yang panjang atau bekerja mencari nafkah bagi perempuan yang sudah dinafkahi, mana yang lebih mulia? Lebih mulia sholat atau lebih mulia bekerja? Lebih mulia sholat kan? Ini perempuan ini dia sudah cukup nafkahnya. Istri suaminya bekerja, suaminya punya penghasilan. Yang ingin saya tanya, mana yang lebih baik buat perempuan? Dia berpuasa, dia sholat, atau dia bekerja luar rumah? Mana yang lebih baik? Sholat dan berpuasa. Pada waktu itu ada seorang wanita mengadu kepada Nabi Muhammad SAW kalau suaminya ini suka memukul dia ketika dia sholat. Suaminya ini suka membatalkan puasanya ketika dia berpuasa. Diadu kepada Nabi. Ya kira-kira kalau ditanya sama kita apa kita jawab? Ustadz, akhi, saya itu dipukul sama suami saya kalau saya sedang sholat. Saya selalu dibatalkan puasa saya oleh suami saya. Apa kira-kira jawaban kita? Suami kamu manusia enggak? Kan gitu. Tapi ketika diduduki oleh Nabi SAW, Rasulullah bertanya, ya fulan, kenapa engkau memukul istrimu ketika dia sholat? Ya Rasulullah, istri saya ini kalau sholat panjang sekali sholatnya Rasulullah. Habis waktunya untuk sholat terus. Makanya saya pukul dia. Kata Rasulullah, besok-besok kalau sholat pendekkan sholatnya, jangan panjang-panjang. Terus kenapa kamu batalkan puasa dia? Ya Rasulullah, saya ini seorang pemuda. Saya tidak menikahkan dia, tidak menikahi dengannya kecuali untuk menjaga syahwat saya. Ini setiap hari puasa. Gimana saya ya Rasulullah? Kata Nabi, besok-besok kalau puasa minta izin sama suami. Kalau suami kasih izin ya puasa. Kalau suami nggak kasih izin ya jangan puasa. Kecuali puasa wajib. Apa syahid yang kita ambil dari fikih hadis ini? Syahid yang kita ambil, yang sholat puasa saja ibadah harus pakai izin suami, apalagi tidak ada izin suami. Nah disinilah butuh taktik. Butuh taktik. Bagaimana cara taktiknya? Gini saja. Ekstrim memang kedengarannya, tapi insya Allah berefek baik. Kita nggak ada niat untuk menceraikan, kita nggak ada niat. Kita nggak ada niat sama sekali. Tapi perempuan itu kadang-kadang harus ditakut-takuti. Ya dek, ya kalau memang kamu bekerja di Surabaya ya sudah silahkan. Ya, dan saya nggak bisa hidup dengan sendiri. Saya nggak bisa hidup laki-laki sendiri jomblo seperti ini, udah berumur seperti ini. Yang umur masih 24 tahun saja saya nggak siap jadi jomblo, apalagi sudah 40 tahun berjomblo, ini nggak mungkin. Ya kamu silakan pergi, saya akan masukkan perempuan lain ke sini. Ya udah, itu takut dia sudah. Coba tes takut. Ya. Tapi kalau dia bilang, ya sudah kalau memang demikian saya pergi, ya sudah. Berarti dia bukan orang yang baik untuk kita. Sepakat nggak? Ekstrim kedengarannya, tapi insya Allah akan berefek. Ya, siap untuk dipraktek. Ya, insya Allah perempuan itu seperti itu dia. Ya, ada pasti takut, pasti dia khawatir. Ya, atau mungkin cara-cara belum ekstrim dulu. Kamu berapa digaji di sana? Ya, saya digaji 5 juta. Ya sudah, saya kasih kamu jajan 5 juta. Itu yang nggak ekstrimnya. Ya, daripada kamu kerja tuh apa? Cari uang kan? Ya sudah, saya kasih uang kamu jajan yang sekarang sudah saya kasih jajan buat kamu untuk makan sehari sekian, saya tambah tiap bulan. Ya, yang penting kamu duduk di rumah.
Ya kalau mampu ya silakan, nggak ada masalah kan kita kasih uang banyak untuk istri kita. Ya karena itu infak yang paling baik yang kita keluarkan adalah menginfai, memberikan uang kepada istri dan anak-anak kita dan juga keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi silakan untuk praktek. Mana kira-kira kalau 5 juta uang nggak mau saya, nanti ada pensiunnya kamu meninggal, siapa yang kasih uang untuk saya? Ya sudah, pakai cara ekstrim. Ya sudah silakan aja. Tapi kamu jangan menghalangi saya mau kawin lagi. Ya mungkin kesempatan untuk poligami. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Taib, yang tanya soal tadi nanti dapat ini ya. Dapat oleh-oleh. Anda nggak dapat? Taib, ada yang lain? Kalau tidak ada mungkin cukup. Ada yang lain? Soalnya waktu saya jam masih 10 lewat. Oh ya, ambil aja Bapak. Ya, makasih Pak. Barakallahu fiik. Baik, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering dengar istilah ijazah doa. Misal dia mendapatkan ijazah doa dari kiai fulan. Apakah yang dimaksud ijazah doa itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Para hadirin dan hadirat, sebelum kita mungkin menjawab soal, di zaman terdahulu, zaman salaf terdahulu, ada yang namanya ijazah. Jadi misalnya ada seorang ulama hadis, mereka punya buku yang isi bukunya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan hadis Nabi ini terkadang bisa dibacakan kepada muridnya. Kemudian muridnya akan berkata, haddatsani fulan, haddatsani syekhi, meriwayatkan kepada saya guru saya. Yaitu namanya tahdits. Ada sifatnya ijazah. Dia tidak membacakan hadis yang dia tulis dari kitabnya, tapi dia berkata, kitab ini saya ijazahkan kepada murid saya untuk dia meriwayatkan semua riwayat saya dari kitab ini. Itu namanya ijazah. Baik. Nah begitu juga misalnya di dalam masalah qiraah. Ya, karena ilmu qiraah adalah ilmu yang sifatnya apa? Antara mulut dengan mulut untuk dibacakan. Ya, dan gurunya itu punya riwayat daripada bacaan Al-Quran. Kemudian dia berikan kepada muridnya ijazah dari bacaan Al-Quran tadi. Diberikan ijazah. Berarti memang dia sudah cocok, sudah lurus bacaan Al-Qurannya. Sudah cocok. Begitu juga misalnya ada satu kitab, misalnya kitab Sahih Bukhari. Setiap kitab Sahih Bukhari kan sanadnya sudah ada semuanya. Berarti nggak bersambung lagi sanadnya dengan kita, sudah ada semuanya. Tapi dia berkata, hadis Sahih Bukhari ini saya punya sanad sampai kepada Bukhari, dan sanadnya ini saya ijazahkan kepada murid saya. Berarti memang dia sudah punya kemampuan untuk mengajarkan Sahih Bukhari tadi. Taib. Nah, dari penjabaran ini semuanya para hadirin dan hadirat, itu keterkaitannya sesuatu yang memang sudah bersanad kepada hadis-hadis Nabi atau sudah bersanad kepada ilmu. Nah, kalau seandainya yang dimaksudkan doa, misalnya dia membuat doa-doa, rancangan-rancangan doa-doa sendiri. Faham? Doa-doa sendiri. Nah, doa-doa sendiri ini semuanya kemudian diijazahkan. Kalau kamu sedang ini, maka doanya ini. Kalau kamu sedang ini, maka doanya ini. Kalau kamu doanya ini, kamu doanya seperti ini. Yang doa-doa itu tidak terkhobarkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk A, untuk B, untuk C, untuk D, maka wallahu a'lam bishawab, kalau kondisinya seperti ini, mungkin ini perlu untuk dikaji dan lebih untuk dibahas lebih mendalam. Karena yang kita ketahui, ijazah yang disampaikan oleh para ulama sesuatu yang memang sudah tersanadkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali misalnya seorang kiai, dia punya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis tersebut dia punya sanad hadis tersebut sampai kepada Nabi. Dari doa-doa Rasulullah, doa iftitahnya Rasulullah, doa ini yang teriwayatkan dari Nabi. Dia punya sanad-sanadnya yang sampai kepada Nabi, kemudian sanadnya ini dia ijazahkan kepada murid-muridnya. Khusus hadis-hadis tentang doa yang teriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak ada masalah. Karena sesuatu yang telah teriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan demikian para ulama memberikan ijazah dalam majelis ilmu mereka. Tapi kalau seandainya dimaksudkan adalah doa-doa tersendiri, doa-doa yang dibuat dan lain sebagainya, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, maka di sini butuh penjabaran yang lebih luas tentang permasalahan ini, dan kita membutuhkan dalil yang khusus pula dalam permasalahan ini. Tapi barakallahu fiik.
Tapi kalau seandainya seseorang berdoa, ya misalnya dia punya doa-doa tertentu, sudah dia berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan saya. Tapi kalau dikatakan kalau kamu belum dapat jodoh, maka doanya ini. Ya, kalau kamu lagi ini, maka doanya ini. Ya, maka kita khawatirkan dia telah berbuat sesuatu pengkhususan yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Itu kita khawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi saudara muslim yang tidak mengerti tentang etika padahal sudah dinasihati, tapi fulan itu tidak mengerti kesalahannya apa? Fulan merasa benar, mohon pencerahannya. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada satu prinsip yang perlu untuk kita ketahui di dalam kita menghadapi kondisi dan keadaan orang-orang di sekitar kita yang terkadang sulit untuk disampaikan. Ya. Yaitu sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam, kita melihat dari sisi dua iradah, iradatul kauniyah wa iradatul syar'iyah. Allah memiliki dua iradah, iradatul kauniyah wa iradatul syar'iyah. Maksudnya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir yang ditakdirkan oleh Allah, baik ataukah jelek. Semua takdir Allah. Adanya Fir'aun, takdir Allah atau tidak? Adanya Abu Lahab, takdir Allah atau tidak? Adanya orang kafir, takdir Allah atau tidak? Semuanya takdir Allah. Baik, adapun iradatul syar'iyah, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang dicintai oleh Allah, dan itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Dan tidak terjadi bukan menunjukkan Allah tidak mampu, tapi itulah yang Allah kehendaki. Bisa difahami? Nah, apa sisi keterkaitan dengan orang yang berbuat salah dengan dua iradah ini? Ketika kita melihat dari sisi iradatul kauniyah, ini takdir Allah takdirkan kepadanya, sehingga kita banyak memberikan uzur kepadanya karena ini takdir Allah kepada dia. Baik. Tetapi ketika kita melihat dari sisi iradah syar'iyah, Allah mencintai orang berbuat baik. Allah tidak suka dengan kejelekan. Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi dia berbuat kerusakan. Setelah Allah jelaskan kerusakan tersebut, maka ada kebencian kita dengan mereka. Tapi kebencian tersebut harus diimbangi dengan iradah kauniyah. Jadi kita di tengah-tengah. Kita nggak menjadi murjiah, kita nggak menjadi khawarij. Kita nggak menjadi khawarij ketika ada orang berbuat salah, ente kafir. Atau nggak jadi murjiah, ada orang berbuat dosa, yang penting hatinya baik, nggak masalah. Ini juga salah. Tapi dengan mengenal dua iradah itu kita berada di tengah-tengah. Jelas? Sehingga dengan itu kita akan mudah menyikapi saudara kita. Kita tetap nasihati. Hari ini nggak terima, besok nasihat lagi. Hari ini nggak terima, besok nggak nasihat lagi. Kalau dengan mulut nggak sesuai, mungkin kasih hadiah. Ya. Nah, kalau seandainya juga tetap dia dengan seperti itu dan memudaratkan diri kita, ya sudah. Ya qaulu salam, selamat tinggal, assalamualaikum. Ya, tapi tetap kita mungkin nyapa tapi untuk bergaul dan sebagainya. Kalau itu memang merusak diri kita dan merusak apa yang kita miliki dari agama kita, sudah kita tinggalkan. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita dia meninggalkan dia, akan lebih mudah dia untuk memikirkan apa yang sedang dia alami. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan saya mohon maaf dengan segala kekurangannya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan sebelum saya tutup, saya penutup, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullahu ma la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih kepada imam masjid, kepada DKM masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan ceramah di malam di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada satu anak panah yang membuat 3 orang masuk surga. Yang pertama yang memanah, yang kedua yang menyerahkan panah, yang ketiga yang membuat panah. Siapa saja yang terlibat dengan kebaikan, kita tidak akan bisa kajian, kita tidak bisa memberikan ilmu kecuali ada bapak-bapak kita di KM masjid yang memberikan izin kepada kita untuk memakai masjid mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk mereka, kebaikan untuk kampung ini, kebaikan untuk tempat, bukan kampung ini, apa bahasanya, komplek ini. Mudah-mudahan akan lahir dari anak-anak di sini anak yang soleh, anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Boleh buat anak. Oh ya, barakallahu fiik. Satu lagi tadi siapa?